itu rapat kita buka dengan sifat terbuka, dan nanti melihat jika ada kerahasiaan negara maka kita akan lanjutkan dengan sifat tertutup. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat kita hari ini adalah lanjutan atau follow up dari rapat kerja Komisi 1 khususnya pada tanggal 27 Juni tahun 2024, jadi cukup lama, ketika terjadi serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang terjadi sejak 17 Juni. Kemudian insiden ini mengakibatkan gangguan layanan publik yang signifikan, sehingga Komisi 1 merasa perlu menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat. Karena itu Raker Komisi 1 dengan Menkominfo dan Kepala BSSN pada tanggal 27 Juni 2024 dilakukan, di mana Kemkominfo menyampaikan bahwa tindakan yang telah dilakukan antara lain pemulihan jangka pendek di beberapa PDNS kita. Kemudian Raker pada 27 Juni 2024 diantaranya menghasilkan keputusan di mana Komisi 1 berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekedar masalah teknis, melainkan isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara. Saya rasa salah satu poin kesimpulan kami ini yang kemudian direspon cepat oleh Presiden Jokowi, sehingga menugaskan Bapak Menko Polhukam untuk juga melakukan koordinasi langsung terkait isu ini. Jadi tidak hanya di Kemkominfo dan juga di BSSN, tapi ditarik ke atas di Pak Menko Polhukam. Kemudian poin lain dari kesimpulan Komisi 1 pada tanggal 27 Juni 2024 adalah Komisi 1 akan mengagendakan rapat kerja lanjutan untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden PDNS. Jadi meskipun kami sudah mendapat update melalui media massa dan juga pernyataan-pernyataan publik oleh Pak Menko Polhukam, namun karena ini menjadi kesimpulan yang mengikat di rapat Komisi 1 sebelumnya, maka kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi 1, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan. Demikian mungkin kami serahkan waktu kepada Bapak Menko Polhukam untuk menjelaskan. Terima kasih banyak Ketua, Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Nesar Patria dan Bapak Anggaraka Prabowo, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Maijen TNI Domingus Pakel, para Deputi Dirjen mendampingi, para mitra kerja dari kementerian dan lembaga, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan terkait upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan siber nasional, khususnya dalam melindungi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS dari ancaman serangan siber di masa depan. Pusat Data Nasional Sementara yang menjadi bagian penting dari infrastruktur informasi vital negara, saat ini menjadi target utama perlindungan kami. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022, yaitu tentang perlindungan infrastruktur informasi vital, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, bahwa Kemenkominfo mendapat mandat penyelenggara Pusat Data Nasional PDN
sedangkan BSSN mengatur ketentuan perlindungan keamanan sistem elektronik dan ancaman dan serangan sesuai pasal 24 PP PSTE dan memberikan pertimbangan kelaikan keamanan pusat kepada data nasional sesuai pasal 30 2D Perpres 95 tahun 2018. Penyedia PDNS saat ini dilakukan melalui skema KSO antara Lintas Arta Tekno PDNS 1 dan Telkom Sigma PDNS 2 di Surabaya berdasarkan hasil lelang Kemenkominfo sebagai bentuk pelaksanaan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, kami laporkan progres mitigasi pasca serangan ransomware pada bulan Juni 2024. Pada bulan Juni 2024, PDNS 2 Surabaya mengalami serangan ransomware yang mengganggu operasional dan keamanan data yang dikelola oleh pemerintah. Dan pada waktu itu terjadi crash, semua sistem tidak berjalan. Serangan ini telah memunculkan urgensi bagi kita untuk meningkatkan kapasitas respon dan mitigasi insiden siber. Selanjutnya saya akan menjelaskan progres mitigasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak serangan tersebut terjadi. Yang pertama adalah tim respon insiden siber dari BSSN bersama tim Kemenkominfo dan Telkom Sigma ini telah berhasil mengisolasi sistem terdampak dalam waktu 24 jam setelah serangan terdeteksi. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah penanganan darurat seperti isolasi jaringan yang terkena dampak, menghentikan penyebaran ransomware, dan memulai proses pemulihan. Yang berikutnya kita lakukan adalah audit secara menyeluruh terkait dengan keamanan. Setelah berhasil memitigasi dampak serangan, kami melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur keamanan di PDNS 2 Surabaya. Hasil audit menunjukkan adanya beberapa celah keamanan yang harus segera ditangani. Dalam konteks ini, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan teknis yang relevan. Yang ketiga, kita melakukan recovery dan kita sampaikan bahwa progres perbaikan sistem dan recovery yang kita laksanakan bahwa proses dekripsi terhadap seluruh data di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024. Kurang lebih 1 bulan. Berikutnya adalah saat ini kita sedang melaksanakan rebuild sistem dan PDNS 2 Surabaya yang direncanakan akan selesai pada akhir September 2024. Pertimbangan untuk melakukan pembangunan kembali dan menggunakan kembali ex-PDNS 2 Surabaya tersebut karena kita konfirmasi dengan para tenan dari kementerian lembaga bahwa PDNS Surabaya masih berkeinginan untuk menyimpan data di PDNS 2 Surabaya. Alasannya adalah karena keterbatasan SDM dalam pengaturan aplikasi dan pemindahan data jika harus dipindah ke data center lainnya. Sedangkan migrasi tenan ke ex-PDNS 2 Surabaya ke PDNS Serpong dan Sentul itu akan selesai pada akhir Oktober 2024. Jadi Serpong ini sudah kita bangun dan mirroringnya ada di Sentul, sehingga apabila terjadi permasalahan secara otomatis Sentul akan membackup. Dan untuk Surabaya juga masih kita gunakan. Surabaya belum bisa kita lepas karena ada beberapa tenan yang ingin masih menggunakan PDNS 2 Surabaya. Berikutnya adalah untuk mencegah kejadian serupa, kita telah meningkatkan sistem backup data yang berada di call site Batam. Kami laporkan bahwa kapasitas storage call site Batam saat ini sebesar 4 petabyte
dengan total yang sudah tergunakan saat ini 960 terabyte, kurang lebih baru 0,96 PB atau setara 23%, dan diprediksi akan penuh itu pada akhir tahun 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan penambahan kapasitas di call site Batam dengan estimasi penambahan 4 PB sehingga nantinya total menjadi 8 PB. Berikutnya adalah kita lakukan peningkatan kapasitas SDM. Seiring dengan serangan ini kami menyadari betapa pentingnya peningkatan kapasitas tenaga profesional yang terlibat dalam pengelolaan keamanan siber di PDNS dan operator tenan. Oleh karena itu, pelatihan intensif bagi administrator, sistem dan operator PDNS dan operator tenan terus dilaksanakan secara berkala. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, untuk rencana pembangunan pusat data nasional PDN dan keterkaitan dengan PDNS sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan digital nasional, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan pusat data nasional PDN sebagai infrastruktur data yang terintegrasi, aman, dan handal. PDNS yang saat ini beroperasi adalah fasilitas sementara yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan data nasional hingga PDN yang permanen selesai. Dan PDN dirancang yang pertama adalah untuk mengkonsolidasi data nasional dari berbagai instansi pemerintah agar lebih efisien dan terpusat. Kemudian kita juga akan memberikan atau meningkatkan keamanan data melalui penerapan teknologi enkripsi tingkat lanjut dan keamanan berlapis. Yang ketiga adalah kita akan memperkuat kapasitas pengelolaan data nasional yang akan memungkinkan analitik data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih kuat. Pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN. Yang pertama adalah di Cikarang, kemudian yang kedua adalah di Batam, dan yang ketiga adalah di IKN melalui skema soft loan. Dan pembangunan PDN Cikarang dalam progres saat ini sudah 83% dengan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Perancis. Dan PDN Cikarang direncanakan beroperasi pada awal tahun 2026. Dan untuk mengelola PDN ini rencananya akan dibentuk sebuah BLU di bawah Kemenkominfo yang pengajuannya sudah disetujui oleh Kementerian Pan-RB. Sedangkan pembangunan PDN Batam terkait lokasi tanah yang sudah dibebaskan oleh Otorita Batam dan rencananya memanfaatkan subloan dari pemerintah Korea Selatan, dan saat ini masih dalam proses penentuan konsultan pengawas, dan kemungkinan dalam minggu ini juga akan dari Polhukam juga akan memanggil Otorita Batam untuk melakukan koordinasi terkait dengan penempatan call site yang paling aman di wilayah Otorita Batam. Sementara PDN ketiga akan dibangun di IKN yang lokasi tanah sedang disiapkan oleh OKN, dan kemungkinan minggu ini juga akan kami panggil, akan bisa menentukan di mana letaknya agar kami juga bisa mempersiapkan untuk pembangunan selanjutnya. Dalam proses pembangunan PDN 1 telah melibatkan BSSN, jadi kami sudah libatkan sepenuhnya mulai dari awal sampai pengisian data dan sampai akhir, khususnya dalam pemenuhan persyaratan keamanan cyber. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PDN dan keterkaitannya dengan PDNS itu mencakup, yang pertama adalah integrasi sistem. Proses transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan resiko keamanan selama proses migrasi data. Dan setiap langkah integrasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Berikutnya adalah ketersediaan teknologi terkini
bahwa pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu up to date. Oleh karena itu, kami terus berkolaborasi dengan mitra internasional dan domestik untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan. Dan yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Pengelolaan PDN membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi tinggi dalam bidang keamanan siber, manajemen data, dan pengelolaan informasi. Pemerintah tengah fokus pada upaya peningkatan kemampuan SDM melalui program pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Dan dalam perencanaan ke depan, ketika PDN telah terbangun dan telah beroperasi, maka PDN akan menjadi lokasi utama dalam penyimpanan data aplikasi pemerintah. Sementara PDNS tetap akan difungsikan untuk backup atau Disaster Recovery Center, DRC. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, berikutnya adalah untuk pencegahan serangan siber pada PDNS di masa mendatang, kami melakukan beberapa upaya. Pencegahan serangan siber terhadap PDNS merupakan prioritas utama kami. Untuk itu, berbagai langkah preventif telah direncanakan dan diimplementasikan, antara lain yang pertama, kita akan menerapkan model Zero Trust. Maksudnya adalah, kenapa kami mengadopsi model Zero Trust? Itu adalah yang mengasumsikan bahwa semua perangkat, pengguna, dan sistem dianggap tidak terpercaya sebelum sampai terbukti aman. Hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan autentifikasi berlapis. Yang kedua, kita dalam melakukan pemantauan akan berbasis pada kecerdasan buatan AI. Untuk itu kami berencana mengintegrasikan teknologi AI dalam sistem pemantauan jaringan PDNS untuk mendeteksi ancaman siber secara real time. Dan tentunya teknologi ini memungkinkan deteksi anomali jaringan dan aktivitas yang mencurigakan yang berpotensi menjadi serangan akan terdeteksi lebih dini. Yang ketiga adalah pengetatan kebijakan akses data. Semuanya adalah untuk upaya kita dalam mengurangi risiko insider threat. Kami telah memperketat kebijakan akses data pada PDNS. Setiap akses terhadap data vital harus melewati proses validasi yang ketat dengan sistem logging untuk pelacakan aktivitas. Karena memang kami akui bahwa ciset-ciset di daerah itu juga masih dipegang oleh vendor, sehingga untuk bisa mengamankan itu masih juga perlu pelatihan serta pendidikan tersendiri. Yang keempat adalah kita harus sering melakukan simulasi serangan dan uji penetrasi berkala. Dan ini tugas BSSN secara rutin melakukan simulasi serangan siber dan uji penetrasi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem PDNS. Hasil uji ini digunakan untuk memperbaiki keamanan secara proaktif. Yang kelima, perlunya kerjasama internasional. Pemerintah terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara mitra untuk berbagi informasi terkait ancaman siber global. Kolaborasi ini penting dalam menangani serangan siber yang bersifat lintas negara dan melibatkan aktor internasional. Tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan keamanan siber nasional dalam perjalanan menuju keamanan siber yang optimal, kami memang menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan besar. Di antaranya adalah bahwa perkembangan teknologi siber yang sangat cepat. Teknologi terus berkembang dengan sangat cepat dan ini sering kali membuat regulasi tertinggal. Oleh karena itu kebijakan dan regulasi terkait keamanan siber harus selalu diperbarui untuk mengantisipasi perubahan landscape ancaman. Yang kedua adalah koordinasi antar lembaga yang kompleks.
Keberhasilan perlindungan terhadap infrastruktur vital termasuk BDNS itu tergantung pada kerjasama. Sekali lagi tergantung pada kerjasama yang baik antar lembaga. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki koordinasi ini agar lebih sinergis dan efektif. Kami telah merumuskan beberapa solusi termasuk peningkatan kemampuan koordinasi melalui platform nasional yang memungkinkan setiap instansi saling berbagi informasi secara cepat dan akurat, serta pengembangan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI Keamanan Siber, khususnya dalam melindungi pusat data nasional sementara, merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata dari semua pihak. Pemerintah akan terus meningkatkan langkah-langkah preventif dan mitigasi untuk memastikan bahwa BDNS serta PDN di masa mendatang tetap aman dari serangan siber. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan DPR, kami meyakini dan sangat yakin bahwa kedaulatan digital Indonesia akan semakin terjaga. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Semoga kita semua dapat mewujudkan keamanan siber secara optimal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Baik, terima kasih Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Hadi Cahyanto, beserta seluruh jajaran. Kami menerima satu lagi materi yang akan disampaikan oleh Kemkominfo. Betul, Pak Menko? Kemkominfo akan menyampaikan juga. Bisa dilakukan terbuka atau tertutup? Izin Ibu Ketua, yang bagian PDN mungkin bisa kita lakukan tertutup. Yang PDN, rencana untuk PDN. Izin Ketua. Yang ini PDNS atau PDN yang dipresentasikan? Ada yang PDNS dan ada juga rencana PDN ya Pak. Apakah Pak Wamen tahu nanti halaman berapanya? Jadi karena nanti call-nya di Bapak. Kalau memang itu sudah masuk kerahasiaan maka kita tutup. Pak Dev, silakan. Ketua, enggak, ini daripada setengah-setengah, enggak sebaiknya saja tertutup atau terbuka. Kalau memang mau ditutup setengah-setengah ya sebaiknya tertutup saja, nanti setelah itu baru press conference menjelaskan. Kalau memang merasa aman ya terbuka semuanya gitu Pak, sebaiknya sih. Izin Ketua, kalau saya melihatnya ini hal yang krusial yang publik juga harus tahu begitu, karena mereka ingin tahu keamanan dirinya, apalagi terkait sekarang ini ada kebocoran NPWP begitu. Jadi pengen tahu juga nih kenapa kebocoran, kenapa ada pencurian data lagi begitu. Berarti kan ini ada kegagalan, ada yang bolong-bolongnya itu masih begitu. Jadi saya kira publik ini harus tahu, itu saja. Kasih. Baik Pak Menko, PDNS tadi Kemkominfo Pak Wamen mengatakan untuk PDNS bisa dibuka, itu oke Pak dari pemerintah, nanti baru PDN ditutup karena PDN memang masih ke depan kan Ibu Nurul, jadi kalau memang ada perencanaan strategis kami pahami kalau ditutup, tapi PDNS kalau bisa, karena memang sudah kemarin ini kan ada perasaan publik yang tercederai, jadi kalau bisa disampaikan secara terbuka, bisa? Siap. Baik, sekaligus mungkin dijelaskan Pak Wamen mewakili Pak Menkominfo, begitu, dan beliau izinkan apa? Ya, siap. Atau Pak Menko yang jelaskan atau Pak Wamen, silahkan. Nanti kita kolaborasi sekarang Pak Wamen dulu. Terima kasih. Terima kasih, silahkan Pak Wamen Nezar Patria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 dan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Menko Polhukam, Bapak Wamen Kominfo, Bapak Angga, Deputi BSSN beserta jajaran, Pak Dirjen Aptika,
dari Kominfo dan seluruh peserta rapat di pagi hari ini, izinkan kami mewakili Menteri Kominfo Bapak Budi Aris Setiadi yang berhalangan hadir pada pagi ini dan kami mendapatkan disposisi untuk hadir di sini. Pimpinan Komisi 1 DPR RI yang kami hormati, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, kami ingin sedikit menjelaskan apa yang terjadi di PDNS berdasarkan tupoksi yang ada di Kominfo. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang prinsipil, saya tidak akan mengulang. Nah, kami hanya menyebutkan beberapa update ya, terutama nanti ada di slide 4, silakan langsung ke slide 4. Yaitu perkembangan pemulihan layanan PDNS. Saat ini layanan publik prioritas seluruhnya telah pulih 100%. Selain itu seluruh data yang terkena ransomware sudah selesai dilakukan proses decrypt 100% sehingga seluruh data sudah bisa untuk diakses kembali. Dan proses rebuild PDNS 2 telah mencapai 100%. Saat ini menunggu validasi BSSN agar comply atau memenuhi aturan yang kita sebut 321. 3 salinan data, 2 media berbeda, dan 1 salinan offsite. Perbaikan juga terus dilakukan terhadap pengelolaan PDNS, baik penguatan dari sisi arsitektur, penguatan backup environment, penguatan di sisi keamanan dan tata kelola, serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengguna PDNS. Kolaborasi juga dilakukan dengan melibatkan BSSN, di mana rekomendasi kelaikan keamanan dari BSSN sudah diterapkan pada ekosistem PDNS. Terdapat 18 poin rekomendasi, di mana 16 poin yang telah diterapkan dan 2 poin sisa lainnya, yaitu terkait layanan kriptografi dan hot backup, sedang dalam proses. Sebagai upaya perbaikan layanan PDNS saat ini dilakukan dengan benchmark dan best practice standar hyperscaler, meliputi konfigurasi teknologi, arsitektur security, fitur, operasi dan tata kelola, peningkatan awareness aspek people, proses, teknologi, serta pengaturan role and responsibility pada matriks akses pengguna. Rencana kelanjutan bisnis disiapkan untuk menjamin layanan tetap berjalan dalam situasi darurat seperti bencana alam, serangan siber, atau kegagalan sistem. Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Saat ini PDNS memerlukan anggaran 542 miliar untuk tahun 2024 dan hanya tersedia sebesar 257 miliar sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran. Dan untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan anggaran sebesar 486 miliar dan saat ini hanya tersedia sebesar 27 miliar atau sekitar 5,6%. Dengan beratnya tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi pengelola PDN, maka seharusnya mendapat prioritas dukungan anggaran karena secara konsep apabila penganggaran infrastruktur SPBE dikembalikan pada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maka akan terjadi potensi inefisiensi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya. Serta dalam hemat kami akan dapat mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia. Untuk pemulihan layanan KLD pengguna PDNS, proses dekripsi 6.413 VM atau virtual machine yang diperkirakan membutuhkan 209 hari berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus. Sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100% pada 25 Agustus dan hingga 21 September 73% dari 2.120 layanan
telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih. Dalam penyelenggaraan SPBE, pelaksanaan peran dan tanggung jawab memerlukan pembagian peran dan tanggung jawab antara Kementerian Kominfo sebagai regulator, kerjasama operasi atau KSO PDNS, dalam hal ini Telkom dan Lintas Arta sebagai penyedia dan pengelola, serta instansi pusat dan pemerintah. Dalam menghadapi bencana, terdapat beberapa opsi strategi disaster recovery yang bisa dijalankan. Yang pertama adalah solusi cold backup, solusi hot backup DRC atau disebut active standby, dan solusi hot backup DRC atau disebut active. Kita beralih ke pembahasan perkembangan PDN 1 dan PDN 2 dan kebutuhan anggaran. Pertama, PDN 1, overall progres pekerjaan per tanggal 15 September 2024 sebesar 83% seperti telah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Pembangunan fisik PDN 1 ini ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2024 dan pelaksanaan testing dan commissioning pada bulan November hingga Desember tahun 2024 serta target operasional Januari tahun 2025. Pembangunan Pusat Data Nasional 1 tentu melibatkan BSSN terutama pada penyusunan desain ICT dan cyber security. Rapat dan diskusi dengan BSSN sudah dilakukan sejak tahun 2023 dan berikut adalah 14 poin hasil rekomendasi BSSN yang diimplementasikan pada Pusat Data Nasional 1 untuk memperkuat sisi keamanan siber seperti yang ditampilkan pada slide 17. Kedua, untuk PDN 2 yang dibangun dengan spesifikasi yang sama dengan PDN 1, saat ini sudah dilaksanakan pematangan lahan tahap 1 dengan kondisi lahan sebagai berikut. Bisa dilihat di slide 20. Ada sejumlah ya. Oh, di situ tidak ada halamannya. Sama-sama, Pak. Mungkin waktu di print tidak ada halamannya, Pak. Baik, Pak. Izin kami. Siap, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa kita lihat di screen ya, Pak. Nah, ada kendala dengan lahan ini, terutama unjuk rasa oleh masyarakat, ya, yang disebabkan oleh buangan air hujan dari kawasan yang membuat tanah dan lumpur yang merusak terumbu karang pada pantai terdekat. Untuk itu kami bekerjasama dengan pengelola kawasan untuk membuat drainase sementara, sedimen trap, dan pemasangan cerucuk dolken untuk dapat menahan dinding tanah sementara yang kemudian perlu dilakukan pematangan lahan tahap 2. Lalu hal yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah mengenai kebutuhan anggaran. Hingga saat ini masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tersedia untuk mendukung kegiatan PDN. Pada PDNS, hal ini berisiko pada terhentinya layanan komputasi awan pemerintah atau cloud yang melayani 503 instansi pemerintah dengan lebih dari 11.000 aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada terhentinya layanan publik dan atau administrasi pemerintah. Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya program SPBE yang berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah. Untuk pembangunan PDN 1, kurangnya anggaran akan berisiko menyebabkan tidak dapat beroperasinya PDN 1 sesuai target karena kurangnya pagu PHLN dan tidak terbayarnya iuran jaringan internet dan listrik, serta tidak terbayarnya biaya pengelolaan lingkungan, air, limbah, dan sampah di kawasan. Dan untuk pembangunan PDN 2, kebutuhan anggaran yang belum tersedia untuk pematangan lahan tahap 2 berisiko menyebabkan tanah longsor yang dapat mencemari pantai, serta akan menyebabkan proses pelaksanaan pembangunan mundur dari waktu yang sudah direncanakan. Perlu kami sampaikan, tadi ada diskusi kecil di antara instansi,
dan kemungkinan nanti Bapak Kemenpolhukam akan membahas ini di pekan depan. Jadi nanti mungkin ada perkembangan terbaru terkait dengan lokasi PDN 2 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada para anggota Dewan Terhormat Komisi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru terima ini Pak Dev, jadi baru disiapkan. Jadi bukan karena kurang anggaran, itu mungkin karena terlalu serius. Tadi katanya belum sempat terprintkan dengan rapi. Jadi ini kita sudah terima berwarna. Memang agak terlambat sedikit Pak Wamen, tapi tetap kita terima. Jadi untuk saat ini poinnya, seluruh PDNS sudah aktif, khususnya PDNS 2 sudah aktif 100%. Ya Pak ya, poinnya itu ya Pak Menko ya. Oke, satu lagi sebelum kita masuk ke sesi tertutup, karena ini juga tadi banyak concern dari teman-teman wartawan terkait bocornya data-data pajak NPWP, itu apakah juga yang terkait dengan PDNS atau tidak? Serangannya itu terhadap siapa sebetulnya Pak Menko? Lembaga mana? Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenan di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini bekerja sama dengan BSSN, itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, diantaranya adalah nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Nah, ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP. Kemudian berikutnya yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan adalah tim CISAT, jadi tim pengamanan ini Kemenq ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Terus kita kerja. Kami dari Kemenko Polhukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini, dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Ditjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini. Memang kami memiliki upaya jangka pendek untuk mengamankan terkait kebocoran di Ditjen Pajak maupun di NIK. Upayanya adalah sampai dengan terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diamandatkan Undang-Undang PDP. Kemenkominfo bertindak sebagai otoritas pelindungan data. Ini harus mengacu pada PP nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PTSE untuk memastikan tidak adanya kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam pelindungan data pribadi. Yang kedua adalah Badan Siber dan Sandi Negara. BSSN melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya insiden keamanan siber yang berdampak pada terjadinya kebocoran data pribadi dan segera memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali lagi. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu mengakselerasi proses penyelesaian penyusunan peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi, termasuk pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sebagai instrumen kunci dalam memastikan aktivitas implementasi Undang-Undang PDP. Dan agar diadakan deregulasi oleh KL terkait tentang kelengkapan validitas data pribadi, pemanfaatan dan pelindungan data pribadi dengan melibatkan personel yang bersangkutan ataupun wajib pajak secara aktif dalam perjanjian pemanfaatan oleh pihak lain. Jadi minggu ini akan kami perdalam lagi, pimpinan akan kami panggil dari kementerian dan lembaga terkait. Demikian. Pimpinan izin. Baik, silakan Ibu Nurul. Iya, terima kasih pimpinan. Bapak Koordinator Menko Polhukam yang saya hormati.
Saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait begitu Pak dari Kominfo, karena ini kejadiannya berulang. Pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM card, dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta, tapi di situ ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK juga begitu. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena hacknya juga, kena pencurian data ini. Nah, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali. Masalahnya sebetulnya di mana sih begitu ya? Masalahnya di mana? Kita ini gemes begitu ya. Masalahnya tadi kalau saya identifikasi masalahnya, yang terutama adalah masalah SDM. Kemudian yang kedua masalah teknologi. Jadi manusianya belum menguasai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti. Dan kemudian kalau memang mohon maaf karena sebagian adalah political appointee. Nah, seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolong-bolong terus begitu. Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan begitu ya. Kalau ternyata tadi dikembalikan bahwa masalahnya adalah anggaran, oke, anggaran Kominfo memang sekarang turun hampir 50%. Tapi apakah Anda semua bisa bertanggung jawab jika anggaran itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong-colong datanya begitu ya. Kemudian juga tadi Bapak Menteri mengatakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke, saya setuju karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh begitu. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, wherever, begitu dari India. Tapi tolong dong, jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus gitu. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif. Mungkin ada wamen-wamen di sini yang nanti transisi bisa menjalankan Kominfo, memimpin Kominfo. Saya tidak tahu siapa begitu ya. Atau mungkin Ibu Ketua saya bisa jadi Menteri Kominfo misalnya begitu ya. Jadi kami meminta, ini kan harapan rakyat Indonesia nih, supaya kita ini bukan jadi bangsa yang bisa dianggap gampang begitu loh. Kalau memang tidak ada kekurangan sumber daya manusianya, cetak dong. Cetaknya juga rekrutmennya harus profesional, bukan misalnya saudara direkrut, keluarga direkrut untuk bekerja di institusi tersebut tanpa skill. Nah ini yang buat saya ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi begitu. Itu saja Ketua, gemes soalnya. Makasih Ketua. Ibu Ketua. Baik, terima kasih. Sebentar Pak, saya amini kegemesan Ibu Nurul, saya perlu klarifikasi satu aja. Yang tadi terkait dengan saya itu rumor aja Mbak. Terima kasih. Silakan Pak, berikutnya Pak Waka DPR. Silakan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Komisi 1, Wakil Ketua, para anggota Menko Polhukam, para wamen, dirjen, hadirin yang saya banggakan. Kita mungkin masih dikagetkan dengan peristiwa 21 Juni lalu. Dan kelihatannya sepele banget, kita jebol gara-gara tidak punya database. Artinya, dibilangin kok goblok banget nih orang Indonesia nih ya. Kok database nggak punya gitu. Di luar cerita di balik itu, ya. Tetapi mari kita berbicara database. Tadi sudah dijelaskan oleh Mamen, ada 3 pusat data nasional. Yang pertama di Batam, kemudian Cikarang dan IKN. Ya. Nah, sedangkan yang ada sekarang database sementara kalau nggak salah tier 3 ya. Tier 3 belum 4. Ya, baru tier 3. Artinya kalau tier 3 juga gampang dijebol. Wong ada mbahnya di atas tier 4. Nah, tentunya pertanyaan saya
yang pusat data nasional tadi yang akan dibangun, nah tolong jangan tanggung-tanggung, bukan kelihatan bangun yang gede, tapi isi di dalam yang memberikan gambaran bahwa pusat data nasional itu memang tier 4 ya. Itu yang pertama, mungkin tolong di itu. Kedua, tentunya database ini. Tadi sudah dijelaskan, ini database ini tergantung vendor. Nah, kita tahu ada 3 vendor ya yang mengolah pusat data nasional ini. Yang saya ingat ada Lintas Arta, Telkom, satu lagi apa Pak Wamen ya, Pak Dirjen? Ya, 3 ya, 3 itu. Nah, kalau saya yakin antara Lintas Arta dengan Telkom vendornya berbeda, pasti sistemnya berbeda. Gak bakalan dong orang jualan dengan sistem yang sama di tempat yang berbeda. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sistem backup kita secara nasional itu tidak terjadi. Artinya apa? Kalau jebol di Cikarang, memungkinkan juga jebol di katakan IKN, memungkinkan jebol di Batam. Karena tidak saling backup. Artinya dia hanya untuk membackup diri sendiri. Itu kedua tuh. Dan ini penting sekali ini untuk dilihat vendornya bisa nggak diajak kerjasama ya untuk membicarakan ini. Dia mau pakai, tadi disampaikan oleh Bu Nurul, jangan sempat siapa ini Lintas Arta pakai punya Rusia, kemudian terus Telkom pakai punya Cina, yang lain pakai Amerika. Terus ada apa-apa bagaimana dia saling backup? Karena pasti waktu dia diganggu, pasti dong pertahanan dia dulu yang dia pegang. Nah, itu. Tadi sudah disampaikan Bu Nurul juga, ini teknologi, ini berbicara mungkin karena Pak Menko ini Angkatan Udara pasti akrab banget dengan bagaimana perkembangan teknologi udara. Gak bisa ketinggalan. Ya. Nah, sama dengan ini. Teknologi ini juga jadi penting. Itulah yang membuat seharusnya Kementerian Komunikasi dan Informatika ini jadi mahal. Gak bisa dia pakai gaya seperti pegawai negeri biasa, kursi ini nanti sekian bulan diganti, sekian bulan diganti. Enggak, melihat hakikat ancaman, ada apa di luar. Nah, disitulah yang dikatakan bahwa selalu dia harus mengupgrade. Kalau umpamanya nunggu, nanti tunggu anggaran, bayangin mau beli katakan satu alat canggih, nunggu 2 tahun. Perkembangan teknologi sudah seperti apa. Kemudian anggaran, tadi saya tanya, kebetulan saya nggak ikut. Anggaran Kominfo ini sebagai ujung tombaknya berapa sih? Katanya 13 ini turun 50 miliar. Hampir 50%, maaf. 50%. Yang masih 100% aja jebol, kan jebol kemarin. Nah, bagaimana yang dikurangi 50%? Ya, mungkin akhirnya kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan keinginan luhur supaya kita aman. Mungkin begitu aja berdoa. Apa yang disampaikan Pak Wamen bagus, tapi kalau uangnya nggak ada Pak Wamen, gimana? Saya pikir gagas, saya hadir kemarin ada tambahan biaya untuk Kominfo, ternyata hanya tambah 10 miliar. Jadi apa tuh barang? Buat sosialisasi aja. Sosialisasi artinya kan kita berharap dengan kemarin kita dihajar, ada dong. Nah, ini kembali lagi bagaimana kepedulian pemerintah terhadap pertahanan cyber. Kalau pemerintah nggak ada political will-nya nggak ada, ya sia-sia juga Bapak duduk sini paparan sekian-sekian, ya kita nggak punya apa-apa. Ya, kita nggak punya. Sama dengan saya suka cerita Pak mantan Kasau ini. Ya kalau dia pesawatnya
teknologi, katakan kita dibeli rata-rata teknologi generasi 4 aja udah kalah kita Pak ya. 4 aja udah kalah. Bagaimana kita mau beli yang sebelum dari itu? Nah, kira-kira ini Kominfo seperti ini, ya. Nah, sekarang dengan ada anggaran ini kita berbicara 1 tahun, ya. Kira-kira konsepnya yang dibacakan oleh Pak Wamen tadi, tolong itu dibuat lebih realistis lagi, supaya memang benar-benar diaplikasikan. Yang jelas kagak bisa beli barang baru aja. Ada nggak bisa, ya tinggal katakan mungkin Kominfo rajin-rajin keliling asistensi, ya kerjasama mungkin diperkuat, BIN ada, kejaksaan ada, BAIS ada, supaya patroli udaranya ini bisa lebih mantap. Karena kita nggak bisa beli baru. Mungkin maaf yang paling canggih kalinya di sini bukan Kominfo, paling canggih punya BIN, ya punya BIN paling canggih. Tapi mari kerjasama, ya karena sekali lagi tidak ada anggaran tambahan, ya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, ini bisa kita minimal bertahan, ya, untuk menuju nanti tahun 2026 nanti dengan anggaran yang insya Allah sudah ada kemauan politik dari negara untuk bagaimana membangun pertahanan cyber kita. Kita mau bangun pertahanan cyber, maaf Pak Menko. Kalau cuma bangun orangnya sama dengan infanteri kayak saya Pak, ya harus ada alatnya. Dan itu yang mahal. Kalau dibangun orang, gaji banyak seperti Angkatan Darat ini, tetapi tidak didukung dengan alutsista yang memadai, sia-sia yang namanya Angkatan Kelima. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Pak Dev, silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang kami hormati Pak Menko Polhukam beserta jajarannya, para Wamen Kominfo 1-2 beserta jajarannya Pak Dirjen, dan Pak Deputi Polhukam, dan juga di ujung ini ada sahabat lama kita Pak Pakel. Ya, senang dan bahagia, kita senang bisa berkumpul bersama membahas beberapa hal, tapi saya sedih ini kenapa kita masih membahas hal yang sama, bolak-balik tadi diutarakan oleh para senior-senior kami mengenai keteledoran lah Pak dari sini, ya mohon maaf ya Pak ya, ini keteledoran dari sisi pemerintah. Akan kenapa masih hal ini terus kerap terjadi? Ya pertama, waktu PDNS itu jebol, itu sudah cukup memalukan buat kita. Padahal sebenarnya semestinya itu kan ada program mercusuarnya Presiden Jokowi. Lalu waktu itu rapat yang terakhir itu yang kita membahas kebocoran PDNS dengan Kominfo dan juga dengan BSSN, sempat saya sampaikan. Dan ini sekarang dibutuhkan apa lagi? Kalau anggaran sudah, ya untuk tahun depan memang ada penurunan, tapi itu kan semua merata ke semua kementerian. Akan tapi kalau dari Kominfo, BSSN terus terjadi penambahan dari mulai tahun 2019 hingga 2024. Total itu lebih hampir 100 triliun atau lebih dari 100 triliun. Lalu dari BSSN memang agak fluktuatif. Nah, undang-undang dari mulai ITE sudah diperbaiki, PDP juga sudah kita buat, sekarang bahkan urunan dari PDP pun belum rampung nih Pak, masih ada komisi PDP kan. Nah semestinya itu sudah tanggal terakhir 17 Oktober, tapi sampai sekarang kita belum tahu ini komisi PDP ini dibentuk, isinya siapa, otoritasnya sejauh mana, dan juga langkah-langkah untuk memastikan kebocoran-kebocoran ini seperti apa. Ya tadi memang seperti paparkan secara makro, secara general. Akan tapi tindak lanjutnya ini, ya ketika kita bicara teknisnya, ketika kita bicara langkah tahapan demi tahapannya, ini belum ada yang disampaikan kepada kami yang bisa menenangkan pikiran dan hati kami. Dan kami berbicara di sini kan sebagai wakil rakyat, kita menyampaikan kekhawatiran, ketakutan masyarakat secara umum. Bagaimana kita bisa terus melangkah untuk menuju digitalisasi Indonesia, internet 5.0 dan terus juga e-government services dan lain-lain, ketika data-data masih belum bisa disimpan secara aman. Ya, memang kejadian kemarin itu sudah ada tindakan lanjutnya. Nah, kan tapi ini kebocoran masih terus kerap terjadi. Nah,
memang bisa mengelak mengatakan bahwa itu kebocoran bukan di salah PDNS, akan tetapi itu kan tetap ada data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Nah, sekarang tanggung jawab pemerintah ini sejauh mana? Kalau memang data itu memang tidak disimpan di PDNS atau PDN nantinya, ya sekarang ini untuk memastikan bahwa setiap kementerian sebagai pengampu data itu securingnya sejauh mana, firewall yang dibangun sejauh mana. Lalu ketika kita seperti Bapak katakan tadi, kerjasama dengan kampus lain, mencetak ahli-ahli baru, engineer yang baru. Nah, ini langkah-langkahnya sudah sejauh mana? Siapa yang sudah direkrut? Siapa yang sudah diperkerjakan untuk membuat programming baru untuk mengamankan data-data kita? Ini yang kita ingin lebih dalami agar apa? Agar kita bisa dengan gagah berani, ya, bicara dengan ke masyarakat melalui media bersama-sama dengan pemerintah mengatakan bahwa kita sudah melakukan hal A, B, C, D, E, F. Jangan kita ngomong ke media bahwa sudah ada tindakan, sudah ada pengamanan, tapi minggu depan ada data lagi yang jebol. Karena itu yang terjadi, Pak. Ya, setelah kejadian PDNS yang pertama beberapa bulan yang lalu, kita mengatakan sudah ada langkah, sudah ada pengamanan, sudah ada perbaikan, tapi begitu di lapangannya terjadi lagi kebocoran data, terjadi lagi penjualan data. Ya memang langsung bisa dibilang, wah data itu sudah diblokir, data sudah ini. Bukan itu yang kita ingin sampaikan. Kalau kita bilang data sudah diblokir, data sudah diganti, ya itu sih sama saja kayak kayak menutupin permasalahan dengan sweeping it under the rug gitu. Kayaknya hanya nyembunyiin dengan satu layer aja, tidak menyelesaikan titik persoalannya itu sendiri. Nah, itu yang ingin kita dalami sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat anggaran 3.600 triliun itu yang untuk 2026 itu benar-benar dapat digunakan untuk berbagai macam hal, termasuk pengamanan data, agar ketika kita transisi ke pemerintahan baru ini penuh dengan keyakinan dan ketenangan bahwa digitalisasi Indonesia itu benar-benar berjalan dengan on track, baik dari sisi pelayanannya ataupun pengamanannya. Sekian, terima kasih. Pak Ali. Terima kasih pimpinan. Yang kita hormati Kemeninfo, para Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, para Dirjen Aptika dan Deputi Operasi PSN. Saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi. Ini apa yang terjadi selama ini dan ramai lagi kembali terjadi oleh yang menamakan dirinya oleh sekelompok Yorka ini, Pak. Ini seakan-akan menjadi pukulan kembali kepada kita. Bahkan mereka kelompok ini pernah menantang kita untuk menunggu kapan untuk digerebek gitu, Pak. Nah, mulai melihat situasi kayak gini kembali, ya kita berharap nih mungkin dengan dikoordinasi dengan oleh Kemeninfo ini dapat dilakukan tindakan, karena kita lihat Yorka ini juga pernah di luar negeri juga, mereka sempat juga sudah ditahan gitu, tapi sampai sekarang juga masih tetap terjadi, dibiarkan begitu. Nah, dengan koordinasi dari Kemeninfo ini kita ingin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, yang kedua, mungkin dengan sekarang dikoordinasikan oleh Kemeninfo, koordinasi tentang kebijakan yang dilakukan oleh Kemeninfo dengan BSN ini supaya betul-betul koordinasinya ada, sehingga tidak ada tumpang tindih atau memojokkan siapa yang benar siapa yang salah. Jadi mudah-mudahan Kemeninfo ini dapat Kemenkumham dapat memberikan kebijakan-kebijakan kepada dua kementerian kita dengan satu lembaga ini untuk betul-betul bekerja dengan kebijakan yang sudah diberikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sudah semua memberikan pandangan. Saya dari meja pimpinan juga ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih Pak Menko Polhukam, terasa kembali gaya
gaya kepemimpinan Bapak pagi hari ini teringat kembali sekian tahun yang lalu bersama 4 tahun di sini, 4 tahun lebih malah, dari Kasau segala macam, dari Irjen Pak ya, cukup lama di Komisi 1. Nah, rasanya apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil ini memberikan semacam kepastian. Kita harapkan setelah rapat hari ini ada langkah-langkah kepastian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Saya suka sekali gaya beliau dalam menyelesaikan permasalahan, ya, tenang tapi meyakinkan. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik. Saya akan mencoba kilas balik dulu. Jadi sebenarnya saya berharap dari Kominfo dan dari BSSN, karena PR, maaf ini Pak Menko Polhukam ya, waktu itu Bapak nggak ikut rapat di sini, tapi harus terpaksa harus mendengarkan juga. Nanti sebagai bahan masukan untuk langkah-langkah Bapak ke depan untuk mengkoordinasikan mereka. Pak Menkominfo, BSSN, semuanya yang ada di kepala teman-teman Komisi 1 berkaitan dengan security, mereka sudah terbiasa kalau nggak terjadi apa-apa itu artinya Anda bekerja dengan baik. Itu loh Pak. Kalau nggak terjadi itu artinya Anda bekerja, nggak usah khawatir. Kami nggak akan nganggep Anda itu tidur nganggur, enggak. Kalau tidak terjadi apa-apa, itu mindset di Komisi 1 Pak. Kalau nggak terjadi apa-apa, itu artinya Anda bekerja dengan baik. Kalau terjadi apa-apa, berarti Anda nggak bekerja. Itu problemnya. Gitu Pak Bu ya. Semua seperti itu persepsinya. Jadi jangan wah ini nanti kita nggak dikira jangan dikira kita nggak kerja. Kalau gitu bocor aja. Oh jangan begitu. Ketika tidak terjadi kecelakaan, kebocoran, itu artinya Anda atau bapak-bapak di Kominfo dan BSSN bekerja dengan baik. Ketika terjadi, maka berarti bapak-bapak tidak bekerja dengan baik. Itu, mindset di kami seperti itu. Nggak usah khawatir kalau nggak terjadi apa-apa, kita nggak akan nganggep bapak-bapak ini nggak bekerja, justru bekerja dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami ingin mendengar, karena dulu PR-nya kan begini, PR-nya, Pak ini baru terjadi, biarkan kami melakukan mitigasi, kami melakukan penyelamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini kita sebenarnya ingin dengar itu. Nanti langkah kedepannya dibimbing oleh Pak Menko Polhukam. Nah, langkah-langkahnya saya kira tadi bagus sekali. Yang ingin kita gali, seberapa data yang hilang? Terus bagaimana perlakuan terhadap data yang hilang? Saya tidak ingin dijawab datanya nggak ada yang hilang. Saya tidak ingin. Karena dalam, kebetulan pimpinan Ketua Panja Pelindungan Data Pribadi itu saya. Ketika ada data yang hilang atau yang dihack oleh pihak yang tidak punya hak atas itu, maka berarti yang salah adalah pengendali data. Yang salah pengendali data. Masyarakat tahunya pengendali data dalam hal ini adalah Kominfo. Ya. Nah ini perlu dijelaskan, kalau memang bukan Kominfo siapa? Gitu. Ketidaktegasan ini menyebabkan bapak-bapak di Kominfo atau mungkin di BSSN sebagai yang bertanggung jawab atas security menjadi tertuduh. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Walaupun lembaga pelindungan penyelenggara pelindungan data belum jadi, ini yang ditagih oleh Pak Dev tadi. Oke ya, jadi bagaimana terhadap data yang hilang atau yang dihack atau yang diblok atau yang dikunci oleh ransomware. Kemudian yang berikutnya bagaimana recovery? Recovery-nya seperti apa? Dengan PDNS yang waktu itu Telkom Sigma ya, Telkom Sigma ikut ke sini, kemudian ketika waktu itu, maaf dalam bahasa Jawa, Pak Panglima tahu, kayak sahur manuk itu yang satu ngomong gini, yang satu ngomong nggak terkoordinasi dengan baik. Titip Pak Panglima, biar nggak sahur manuk nanti saya kira perlu ditertibkan ini. Karena yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, yang lain lagi mengatakan begitu. Masyarakat nggak butuh itu. Masyarakat butuh respon yang cepat, respon yang tepat. Itu.
nggak perlu saling menyalahkan, itu yang salah sana, itu yang salah sana, nggak perlu. Kemudian waktu itu kan masalah yang mendasar adalah backup, karena tidak ada backup, tidak ada mirroring, tidak ada backup. Alasannya ternyata adalah karena ketika kita atau Kominfo menyewa melebihi kapasitas yang dipakai menjadi temuan BPK. Saya kira ini harus ada diambil langkah oleh pemerintah dalam hal ini ya, agar jangan sampai kemudian memang sifat teknologi seperti ini, backup itu akan berkembang. Kalau backup nunggu izin dulu, keburu dicolong orang gitu. Kasusnya kan seperti itu. Nah, tolong juga ketika memberikan penjelasan ya satu kata penjelasannya. Jangan yang satu mengatakan ini masalah security ada di BSSN. Loh, kami hanya memberikan SOP-nya begini, kalau nggak dilaksanakan akan jadinya begitu. Kasihan masyarakat. Oke ya. Kemudian izin ketua ya, bahwa waktu itu alasannya juga bahwa backup itu diserahkan kepada KL, kepada tenannya yang menyewa. Itu. Tadi kan dampak dari gini, waktu itu disampaikan, kenapa disampaikan pada KL? Karena kalau membackup otomatis menjadi temuan BPK, kalau nggak salah begitu ya. Karena disewanya, misalnya sewa 1.000, kepake 600, maka yang 400 jadi temuan. Jadi untuk tidak menjadi temuan harus ada permohonan dari KL. Itu. Jadi gitu. Ya, waktu itu saya di sini soalnya duduk di sini. Jadi saya tahu persis bagaimana jawaban waktu itu. Dan saya melihat ya memang kalau auditor melihatnya begitu. Nah, tapi kan perlu ada SOP yang bisa dibuat agar auditor tidak melihatnya seperti ini. Ketika ada SOP yang jelas bahwa backup itu sifatnya misalnya bla 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 gitu. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya seperti apa? Apakah yang dulu dijanjikan SOP atau yang waktu itu rame dengan istilah tata kelola sudah dibuat, diperbaiki atau belum? Jadi kalau poin-poin ini disampaikan seperti ke kita, itu rapat ini selesai sebenarnya. Ya. Oke. Seperti apa Dirjen Aptika dengan BSSN waktu itu kan dua ini yang ada perbedaan. Kemudian si vendor Telkom Sigma itu namanya apa? Dia sebagai apa? KSO ya, si pelaksana KSO-nya itu. Nah, saya kira itu mencoba untuk merapikan agar ketika kita rapat ini kan rapat terusan atau rapat lanjutan dari rapat yang lalu, sehingga kami semua berharap problem yang lalu dijawab dulu, nanti baru mengarah pada perkembangan selanjutnya. Saya kira demikian. Monggo silakan ditanggapi. Ada lagi Pak Nurul? Cukup Pak Sekjen, Pak Dev? Cukup ya? Pak Ali cukup? Monggo Pak Menko. Saya izin memberikan penjelasan di depan, nanti akan ditambahin oleh dari Kominfo maupun dari BSSN. Terima kasih pimpinan. Memang betul bahwa Kementerian Koordinator ini penting karena di sana ada tugas yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian-kementerian teknis di bawahnya supaya tidak terjadi simpang siur atau saur manuk tadi, jadi arahnya juga tidak jelas. Ini penting. Dengan kejadian bocornya BDNS di Surabaya, BDNS 2, ini akhirnya saur manuk itu bisa dieliminir, kemudian dikoordinasi oleh Menko Koordinator, kemudian disinkronasi dan dikendalikan. Peristiwa bocornya BDNS 2 itu membawa kita, membuka pikiran kita, pentingnya kita berkoordinasi. Tidak memiliki ego sektoral di kementerian. Mana yang memang mengkait ini harus segera kita selesaikan. Sehingga di lapangan juga kita temukan itu. Memang kita masih diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan di BDNS 2 ini crash,
tapi kita bisa melakukan tugas dan fungsi pelayanan imigrasi pada waktu itu. Karena apa? Yang pertama adalah kami laporkan BDNS 2 memang tidak punya backup, karena Batam juga masih menunggu waktu yang lama. Namun Batam pada waktu itu juga bisa difungsikan, kita ambil sebagian datanya, namun Kementerian Dirjen Imigrasi ini memiliki backup data mandiri. Ini terselamatkan di situ. Backup data mandiri, diambilkan juga data di Batam, sehingga dalam waktu sekian hari sudah bisa berjalan. Dari pengalaman itu kami laporkan bahwa setelah kami lakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kominfo, dengan BSSN, kemudian dengan beberapa kementerian, kemarin sudah dibuatkan satu sinkronisasi antar lembaga kementerian, dan hasilnya adalah di BDNS 2 yang sekarang sudah kita buat, yaitu Serpong dan mirroringnya ada di Sentul. Apa yang kita perbuat di sana dari pengalaman BDNS 2 di Surabaya? Yang pertama adalah backup kita buat berlapis. Yang pertama adalah PDNS 2 juga memiliki data sama dengan mirroring, sehingga paling enggak gitu kita sudah memiliki satu data cadangan di mirroringnya adalah di Sentul. Kemudian data-data yang lain itu kita simpan di cloud, sehingga kita paling enggak sudah punya 2 cloud. Kemudian backup berikutnya adalah kita simpan di cool site di Batam. Nah, apabila terjadi serangan, kita paling tidak sudah aman sambil kita bikin satu pertahanan serangan supaya tidak merusak data-data yang di berikutnya. Dan PDNS 2 ini juga kita sudah mendekati tier 4, sehingga lebih kuat. Dari pengalaman yang sudah kita bangun di PNS 2, kita juga memperkuat seperti PDNS 2 adalah yang di Cikarang, yang PDN dengan yang milik pemerintah, karena PDNS kan masih memiliki SOP KSO. Ini hampir sama dengan yang akan kita bangun dengan mendekati tier 4 dengan backup data, cloud, mirroring, kemudian yang ada di Batam akan kita tingkatkan menjadi 8 PB dan termasuk IKN. Dari pengalaman ini tentunya kita akan memperbaiki. Di antara pertanyaan tadi memang pentingnya, mohon maaf, ini adalah SDM. SDM sangat penting. Dari 514 kabupaten kota yang mengawasi memegang kuncinya Pusdatin, itu banyak yang tidak juga mengetahui bagaimana fungsinya CISET, karena mereka adalah dari vendor. Sehingga kita ketika memasukkan data, membuka, dia dengan jarak jauh dia membuka dengan tidak membackup password, apalagi dia membukanya dari jauh langsung masuk ke cloud. Ini yang dari secara teknik memang membahayakan. Ini kita perlukan untuk melakukan pendidikan untuk CISET ini. Sedangkan mohon maaf, pendidikan yang ada di BSN juga untuk kapasitasnya, untuk pengikutnya juga terbatas. Ini juga perlu kita lakukan. Kemudian berikutnya di samping SDM adalah memang regulasi. Regulasi yang saya sampaikan tadi ini bisa mencakup kementerian lembaga ini memiliki tugas yang jelas. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana. Seperti kejadian kemarin dalam proses pengembangan PDNS, BSSN memang dari awal belum dilibatkan, tapi sekarang sudah dilibatkan secara langsung, sehingga akan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apabila terjadi, sehingga sudah punya gambaran. Berikutnya adalah betul teknologi terus akan berkembang, sehingga SOP dan semuanya harus kenyal terhadap teknologi tadi, termasuk yang pimpinan sampaikan bahwa space-nya diperlukan 800, kita tidak punya space cadangan, sehingga kita harusnya 1000 hanya 800. Ini juga akan kita juga koreksi untuk kita bisa membuat space cadangan, sehingga seluruh data termasuk backupnya ada di satu tempat. Memang kami juga ingin menyinggung terkait dengan sistem yang di sana. Kami juga bukan ilmunya adalah saat ini apakah sudah menggunakan blockchain. Kalau blockchain memang tidak akan bisa dihack
selangsung menyeluruh, paling enggak karena sistemnya ada blok, dia tidak akan mau kalau blok yang ini dihack, yang sana ikut. Nah ini mungkin apakah sumber data pakai blockchain, apakah juga sekarang masih di blok data. Ini juga perlu disampaikan dari Kominfo, kalau memang kita security-nya sudah sampai ke blockchain, berarti kita sudah aman. Dan terus terang memang terkait dengan digital ini, kita memang perlu terus duduk bersama untuk mensimulasikan, dan kemungkinan ancaman dari Bjorka itu juga jangan kita anggap remeh, karena ancaman ini adalah ancaman tahun 2022 akan mengancam ini, dan ancaman berikutnya kami juga punya data akan mengancam salah satu lembaga atau kementerian yang nanti akan lumpuh. Ini pun harus kita bicarakan antara Kominfo dengan BSSN dan kementerian terkait supaya kita bisa memitigasi terhadap ancaman tersebut. Kami silakan dilanjutkan dari Kemenkominfo. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menko Polhukam dan pimpinan Komisi 1. Yang sudah dilakukan untuk perbaikan PDNS 2 yang terkena ransomware itu, kita migrasi data Pak, seperti sudah dijelaskan di PDNS 1, tadi Pak Menko Polhukam juga sudah menjelaskan dengan cukup lengkap. Kami hanya menambahkan bahwa apa yang terjadi di PDNS 2 itu kita rebuild Pak, kita rebuild, lalu juga yang di PDNS 1 itu dilakukan hardening dengan security measurement yang lebih lengkap berdasarkan rekomendasi BSSN. Jadi dari 16 poin yang direkomendasikan kita sudah lakukan semua, tinggal 2 fitur lagi yang akan kita lengkapi, yaitu kriptografi dan juga melakukan hot backup untuk di PDN 1, dan mekanismenya sedang berjalan, dan berdasarkan timeline di bulan Oktober ini sudah lengkap dari rekomendasi BSSN yang kita lakukan. Saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh semua pertanyaan dan juga usulan dari rekan-rekan di Komisi 1. Persoalan cyber security ini memang persoalan yang paling krusial sekarang ini. Jadi dia mengikuti langkah-langkah transformasi digital, dan saya kira kesadaran ini juga sudah merata di ekosistem Kominfo tentang pentingnya kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Menko Polhukam. Jadi saya kira lesson learned yang paling mahal yang kita dapatkan dari serangan ransomware itu adalah bahwa transformasi digital ini bukan sekedar berhenti membuat situs ataupun website seperti itu, tapi juga bagaimana mindset kita, bagaimana mengubah cara bekerja kita, dan apa itu yang dimaksud dengan digital services atau layanan digital. Ini memang tidak sederhana, lagi-lagi selain soal teknologi juga soal SDM, soal literasi pengguna teknologi yang bisa mengakses data center juga harus kita tingkatkan kesadarannya, karena berdasarkan kesimpulan yang kita dapatkan dari beberapa insiden yang terjadi, pada umumnya terjadi keteledoran ataupun kecakapan ya dalam mengakses data center. Misalnya dalam security measurement itu kita sudah tetapkan ada 3 yang harus dilakukan, misalnya multifactor authentication atau MFA itu harus dilakukan, lalu kemudian conditional access, jadi piranti ataupun alat untuk mengakses data center itu harus spesifik digunakan atau didedikasikan hanya untuk penggunaan data center, tapi kenyataannya banyak yang jebol juga di sini. Lalu juga soal disiplin penggunaan password. Kita juga menemukan begitu banyak password yang compromise, yang gampang dihack. Nah, memang semua ini bukan apologi dari Kominfo, tetapi kami melihat memang ada hal yang harus kita tingkatkan, dan lesson learned dari apa yang terjadi di PDNS 2 itu menjadi catatan-catatan keras buat Kominfo sendiri. Kami melakukan self-kritik juga terhadap tata kelola dan SOP yang dibuat
ataupun yang existing yang ada, dan kita coba memperbaikinya ke depan. Nah, untuk soal arsitektur keamanan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dirjen Aptika dan ditambahkan oleh rekan dari BSSN. Izin Bapak Ketua. Ya, terima kasih Pak Menko, Pak Wamen, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Sedikit mungkin menambahkan sebelum bicara soal hal teknis terkait dengan sumber daya manusia yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dari rekan-rekan di BSSN. Situasi PDNS hari ini 1 dan 2 itu sudah sangat berubah dan berbeda, Bapak Ibu, dibandingkan dengan insiden yang kemarin. Itu mungkin satu hal yang perlu kita catat. Hal ini dengan memperhatikan berbagai lesson learned yang sudah dilakukan. Jadi mulai dari sistem, tadi ada list yang sudah disampaikan oleh baik dari Pak Menko maupun dari Pak Wamen, tadi sudah menunjukkan beberapa hal yang sudah ditunjukkan. Dan ketika itu dilakukan semua, sebenarnya situasi teknologi dan proses bisnis dari PDNS itu sudah sangat berubah saat ini. Dan itulah kemudian yang memberikan kita perencanaan, menjadi dasar juga perencanaan untuk pembangunan PDN yang tadi sempat disinggung oleh Pak Wamen. Itu yang pertama. Pak Dirjen, Siap. boleh dijelaskan sangat berbeda itu apa gitu? Ya. Biar Mbak Nurul juga bisa. Iya, dengan mikrofon ya. Oke. Tes. Udah Bu, siap. Ya. Yang pertama tentu terkait backup Pak ya. Backup berlapis tadi disampaikan oleh Pak Menko sudah jelas. 3 kopi, 2 media, 1 call site. Itu kan sudah sangat berbeda Pak ya. Artinya ada proses-proses yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang tadinya mungkin ada semacam tanda kutip ya semi silo lah ya antara yang PDN 1 dan PDN 2. Nah sekarang itu sudah ini. Itu mungkin satu. Yang kedua mungkin adalah proses di dalamnya Bapak Ibu. Jadi harus diakui bahwa banyak persoalan-persoalan terkait multifaktor authentication dan segala macam yang selama ini mungkin sebelum kejadian belum ada apa-apa, belum diperhatikan, ini sekarang sudah mulai di-enforce. Apalagi bahkan ketika dalam hal PDN misalnya Bapak Ibu perencanaan, itu BSN juga sudah terlibat aktif saat ini dalam perencanaan PDN. Itu yang saya sebut tadi menjadi bagian dari perencanaan di PDN yang disebut oleh Pak Wamen tadi. Itu saya kira terkait sama yang perbedaan tadi. Interupsi Ketua, masalah perbedaan yang dijelaskan ini menurut saya normatif ya. Ini kan masalah masalah koordinasinya begitu. Tapi secara teknisnya tuh apa perbedaannya itu? Kalau itu normatif Pak, kita bisa ngomong kayak seperti itu. Yeah. Istilahnya asumsi saja, empiris, gitu. Silakan. Ya. Tadi sempat tunjukin atau ini Pak? Jadi bisa. Oh ya, ini mungkin Bapak Ibu yang beberapa pointer dari PDN 1 dan sebenarnya juga di PNS 2 ya, Pak Dir ya. Yang next coba yang ini. Yang shared security responsibility policy. Nggak bisa ya? Yang ini? Nggak ada ya? Oh ya, yang ini dulu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari catatan di implementasi ini Bapak Ibu, ada 9 implementasi yang direkomendasi oleh BSSN, mungkin nanti bisa lebih detail ya Pak ya, terkait sama
ininya. Tapi dari masing-masing pointer ini disusun dan direkomendasikan oleh BSSN. Yang existing hari ini terkait dengan PDNS 2, kita menyebutnya flow itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah ini bisa dibilang yang wajib semua sudah dilaksanakan 100%. Dan progres yang paralel itu sudah 78%. Tinggal beberapa hal terkait kriptografi yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Deputi Pakel. Jadi kalau misalnya kita lihat secara umum, misalnya ditanyain seberapa berbeda, ya hampir banyak hal dari yang ini tidak ada pada pra insiden Bapak Ibu. Semua ini sudah dilakukan saat ini, sudah mencapai 100% yang wajib, dan yang progres tinggal yang bagian yang sifatnya kriptografi as service. Ini sudah sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bisa menunjukkan hal yang sebelumnya. Di luar ini juga sekarang itu juga sudah sangat aktif shared security responsibility yang dilakukan antara Kominfo dalam hal ini Aptika dengan BSN. Jadi ada beberapa insiden yang sudah terjadi belakangan ini, itu koordinasi kita sudah sangat cepat, yang sangat berbeda dari yang sebelumnya, yang tadi sempat disinggung oleh Pak pimpinan sidang tadi. Mungkin Pak, saya coba potong ya Pak Dirjen. Ya. Saya kalau baca ini sangat bagus, udah 100% segala macam. Tapi kita baru lihat hari ini. Coba kalau misalnya ini paling enggak seminggu yang lalu udah selesai kan Pak. Kalau kita dikasih masukan, saya semalam masih dikerubung wartawan, saya jawab, saya belum tahu apa-apa, besok pagi baru mau rapat. Coba kalau misalnya ada perkembangan, sampaikan pada kami pendek-pendek lah di WA atau satu gambar itu kirim pada kita perkembangannya begini. Jadi kita bisa bantu bapak-bapak kerjanya. Kalau kita nunggu, wah udah nunggu besok pagi aja deh. Semalam itu wartawan nanya, ya saya bilang belum tahu. Saya bilang progresnya belum ada karena memang saya belum dengar kan gitu. Coba kalau ada progres, kirimlah pada kami, itu akan sangat membantu. Gitu. Kita kan baru tahu hari ini Pak, karena kita baca ini. Ya. Bagus sekali progresnya. Tapi progres ini saya kira bukan hari ini, tapi sekian minggu yang lalu sudah berangsur membaik kan begitu. Lah kalau progresnya ini kami diupdate, itu kami bantu kan, bahwa istilahnya sebenarnya nggak terlalu lama juga mereka sudah bekerja. Sampai saat tadi malam saya bilang saya belum tahu progresnya seperti apa. Yang salah siapa kalau ini? Ya kan? Padahal kita mesti bantu karena mereka akan tanya pasti, Pak gimana progresnya kemarin? Belum ada laporan progres. Saya bilang maaf ya, jadi terpaksa saya harus ngomong gitu. Kalau daripada saya ngomong oh sudah apa Pak nggak tahu gitu. Sama Bu Nurul saya kira sama ya. Jadi mungkin grafis satu gambar mungkin progresnya begini, itu saya kira membantu sekali buat bapak-bapak itu. Kami ingin bantu itu sekaligus kami agar ketika ditanya teman-teman wartawan kok nggak ada perkembangan ya. Oke, monggo mau dilanjut dari BSSN silakan. Mohon izin Bapak Menko Polkam, Bapak Ibu sekalian, Komisi 1 yang kami hormati dan banggakan. Perlu kita sadari bersama bahwa serangan siber itu kapan saja. Sehingga proses kita menyelesaikan kebocoran data itu kita lihat dari berbagai aspek atau berbagai dimensi. Berangkat dari progres implementasi yang sudah kita sampaikan tadi, ini sudah 100%, 78% ini dalam proses bagaimana kita menunggu seluruhnya selesai, baru kita akan melakukan enkripsi. Untuk memastikan bahwa data yang ada di pusat data itu benar-benar dia aman. Karena proses enkripsi itu adalah tahap yang terakhir untuk melihat seluruh modul yang terkait satu dengan yang lain, itu baru kita melaksanakan enkripsi Pak. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sumber daya manusia yang tadi sudah disampaikan oleh Menko Polkam maupun Wamen tadi, bahwa ada kelemahan kita yang ada di cisretnya masing-masing. Ini memiliki
standar kemampuan atau sumber daya manusia yang berbeda. Sehingga di dalam mengimplementasikan atau mengoperasionalkan sistem itu, kita nggak punya standar kemampuan. Sehingga problem yang terjadi adalah kesalahan teknis terkait dengan masalah konfigurasi yang ada di masing-masing sistem yang ada di chipset-chipsetnya masing-masing. Yang ketiga, Pak, adalah teknologi. Perlu kita pahami bersama bahwa teknologi itu sangat penting untuk bagaimana kita gunakan untuk melakukan pencegahan baik dari dalam maupun dari luar. Terkait dengan masalah kebocoran data ini kami pastikan pula, Pak, bahwa sesuai dengan PP 71 tahun 2019, di situ dia mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kehandalan data dan keamanan penyelenggaraan sistem informasi adanya di seluruh kementerian dan lembaga. Itu dulu yang harus kita pahami. Sehingga BSSN ketika kita memberikan rekomendasi, kita nggak punya kewenangan untuk memberikan penekanan kepada kementerian dan lembaga. Kami memberikan rekomendasi, tetapi sebagian besar ada yang respon positif, ada yang tidak. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga ketika kita berbicara dengan Pusat Data Nasional sementara yang sudah kita sama-sama lakukan proses dari awal kejadian sampai dengan saat ini, Pak, ini semuanya boleh dikatakan telah mencapai 100% dalam rangka kita mengoperasionalkannya, sehingga diharapkan masing-masing tenan nanti bisa kita bisa melihat seluruh proses transaksi data dari masing-masing tenan itu akan terlihat, sehingga diharapkan semua komunikasi data antara masing-masing tenan dengan pusat dan daerah itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, Pak, kami BSSN sudah dilibatkan dalam rangka bagaimana kita mengamankan pusat data nasional yang tadi dikatakan oleh Pak Wamen, karena kita sudah mendapatkan grand design-nya. Sehingga kita proses melakukan audit itu, kita sudah memberikan 16 rekomendasi, dan itu yang menjadi fokus kami untuk terus bagaimana mengawasinya di dalam mengimplementasikan. Saya kira teman dari kami. Terima kasih. Mungkin menanggapi dari Pak BSSN ya. Jadi kita itu pengen diupdate ya. Kami nggak butuh diajari yang teknis itu, Pak. Itu urusan Bapak lah itu. Urusan Bapak, silakan kerjakan, laporkan pada kami perkembangannya. Kami mintanya hanya itu, sambil selesaikan. Itu. Jadi nggak usah kita ini kan detail tahapannya nanti begini. Itu kan memang kewenangan Bapak untuk pada kementerian atau lembaga. Silakan. Buat kami, kita pengen lihat progresnya seperti apa, masukan pada kami. Oh, sudah baik, sudah, bahwa kemudian kita tidak sedang ingin menyalahkan bahwa kenapa baru 78 ini nunggu, ya itu silakan saja, itu proses yang ada di Bapak, yang ada di pemerintah. Kita tahunya masyarakat yang hilang atau yang dihack datanya itu aman, kan itu aja, aman. Nah, bagaimana pengamanannya? Dulu kita minta, nah sudah begini. Kenapa kita sampaikan bahwa tadi malam saya belum tahu? Karena memang belum ada update, itu aja. Masih ingat Pak Panglima dulu ketika ada masalah ini, Pak Ketua melaporkan, ini perkembangannya begini. WA saja itu pada pimpinan, nanti pimpinan kita sampaikan pada anggota. Itu jadi anggota punya penguasaan yang selalu terupdate itu. Ringan sih, apalagi Pak Panglima lewat Twitter lewat Instagram segala macam itu kan ada, beliau sampaikan itu, terkomunikasikan dengan baik waktu itu ya ini. Nah, ini kita nggak ada update itu, sehingga ketika kita ditanya oleh banyak pihak, wajar dong mereka tanya pada Komisi 1 itu. Gitu. Jadi oke, saya kira ke depan kita berharap koordinasi, buat kami update saja, diupdate perkembangannya begini, sehingga kita bisa ada satu, oh mantep ini perkembangannya ada. Jangan sampai ini gimana, kemarin mau rapat, Pak Haris ini gimana tentang yang dulu ransomware, nggak ada update tuh. Tanya Bu Ketua juga nggak ada update tuh. Nah, kan sayang sekali ini, padahal Bapak sudah bekerja. Itu yang ingin kami tekankan. Itu. Saya kira demikian. Ada lagi masukan? Cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Saya kira demikian. Masih ada lagi Pak Menko? Silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi memang yang kami catat garis bawahi adalah komunikasi, informasi kepada pimpinan Komisi 1 ini sangat penting, sehingga apa yang sudah menjadi kita kerjakan, progresnya ini paling tidak kita laporkan. Itu biasanya dulu saya menginfokan dengan infografis dan sedikit penjelasan di bawah, itu dari Komisi 1 kalau ada pertanyaan dari media bisa langsung dijawab. Oleh sebab itu ini masukan yang sangat baik pimpinan, kami juga akan menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena hari ini tidak quorum rapat ini, sehingga kita tidak bisa membuat kesimpulan rapat, tapi catatan rapat saja ya. Jadi silakan ditayangkan. Catatan rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Senin 23 September 2024. 1. Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menko Polhukam terkait perkembangan penanganan insiden di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Dalam penjelasan tersebut, Menko Polhukam menyatakan bahwa PDNS 2 telah pulih pelayanannya. 2. Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk menempatkan PDNS dan PDN yang merupakan penjaga utama dari informasi kritis dan layanan vital pada Tier 4, mengingat di era digital yang semakin maju, data telah menjadi salah satu aset paling berharga bagi sebuah negara. 3. Komisi 1 DPR RI mendesak Kementerian Kominfo untuk melakukan beberapa langkah strategis antara lain: secara berkesinambungan melakukan pembaruan tata kelola secara menyeluruh di semua aspek guna meminimalkan risiko ancaman gangguan terhadap PDNS dan PDN. B. Melakukan penguatan infrastruktur TIK yang mampu mendukung keamanan cyber PDNS dan PDN. C. Memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun PDNS dan PDN yang berasal dari negara lain harus bebas dari ancaman terhadap kedaulatan cyber Indonesia. Mungkin ada catatan, ada koreksi Pak Menko Polhukam? Nomor 1 setuju Pak. Ya. Pimpinan. Nomor 2 juga kami setuju. Nomor 3 pada A secara berkesinambungan ini setuju. B ini juga kami setuju. Yang C ini memang teknologi saat ini kita masih juga mengikuti teknologi dari luar, namun sudah kita secure, kita amankan untuk bisa kita gunakan. Jadi nomor 3 memang kami terus memantau untuk keamanannya ini, sehingga perkuatan BSSN juga terus setiap hari harus kita lakukan. Terima kasih. Setuju. Oke. Pak dari Kominfo? Setuju Bapak. Oke. Dari BSSN? Oke, baik. Dengan demikian catatan rapat 1, 2, dan 3. Ya. 1 tadi dari semua institusi ini menyebutkan tentang masalah koordinasi. Ya. Tapi kita tidak membunyikan itu. Jadi koordinasi itu menjadi salah satu yang penting, koordinasi antar lembaga. Ini kan ada ego sektoral yang tadi berkali-kali rata-rata disebutkan begitu, tapi tidak ditulis di situ. Untuk apa meminimalisir atau ada kesadaran untuk melakukan koordinasi begitu. Jadi tidak ada lintas ego sektoral. Atau mungkin karena ini sudah menjadi tupoksinya Menko, sehingga sudah secara otomatis Pak ya. Ya. Kami langsung tidak lanjuti untuk terkait dengan koordinasi supaya menghilangkan ego sektoral. Karena satu tambahan saja pimpinan bahwa CISAT tugasnya adalah memberikan notifikasi kepada CISAT-CISAT di bawahnya. Saat itu setiap ada notifikasi itu ada yang diabaikan. Nah, sehingga koordinasi ini tidak terlihat. Kemudian kami tambahkan tugasnya dari BSSN adalah di samping memberikan notifikasi, dulu hanya memberi informasi, akhirnya ikut intervensi supaya jangan sampai terjadi yang lebih besar dengan pengalaman di PDNS 2. Sebetulnya sudah diberikan notifikasi, peringatan,
Namun pada waktu itu memang karena G-setnya juga belum terlatih, kemudian juga belum ada koordinasi sehingga jebol. Dan ini sudah kita bentengi untuk kita lakukan mitigasi jangan sampai terjadi seperti hal serupa. Demikian, Pak. Cukup, Bu Nurul ya. Oke, catatan rapat 1, 2, dan 3 kita setujui. Bapak Ibu sekalian, demikian rapat hari ini, dan sebelum menutup rapat kita berikan kesempatan kepada Bapak Menko Polhukam untuk memberikan closing statement. Silakan. Terima kasih pimpinan. Dengan pertemuan ini kita akan introspeksi ke dalam rangka melindungi sistem digitalisasi kita, dan peristiwa di PDNS 2 ini menjadi satu lesson learned bagi kita supaya tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan dengan kerja keras di kementerian di bawah koordinator Polhukam ini bisa memiliki kemampuan yang baik dalam rangka mempertahankan sistem digitalisasi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko Polhukam, Pak Wamen Kominfo 1 dan 2, Deputi Operasi BSSN, Deputi 6 Polhukam, dan Dirjen Aptika, serta seluruh jajaran semuanya atas perhatiannya pada hari ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1, terima kasih, dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.